Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Ibu Dr. Inten Mutia SE MACCAK. Yang terhormat Ibu Dr. Seli Febriana Kartasari SE MSI AK. Yang terhormat Ibu Dr. Emilia Yuniarti SE MSI AKCA. Memperkenalkan, nama saya Nur Triani dari program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi BKU Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian saya mengenai perencanaan proposal penelitian. Di mana perencanaan proposal penelitian saya ini berjudul Hexagon Fraud Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan Keuangan Subsektor Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga 2021. Selanjutnya, penelitian ini dilatar belakangi oleh di mana laporan keuangan merupakan suatu penyajian mengenai posisi keuangan yang terstruktur serta gambaran kinerja keuangan suatu entitas. Di mana dalam PSAK nomor 1 tahun 2019 menyatakan bahwa laporan keuangan mempunyai tujuan seperti memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada laporan keuangan. Kemudian, menurut Bona, menyatakan juga bahwa persaingan dalam bisnis ini semakin ketat dan mendorong manajemen atau pihak yang berkaitan melakukan suatu manipulasi atau kecurangan dalam laporan keuangan atau juga mengenai pengungkapan keseluruhan mengenai informasi yang seharusnya dilaporkan. Selanjutnya, fenomena masalah dalam penelitian itu yang pertama, survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners pada tahun 2021, di mana dalam hasil surveinya menyatakan sebanyak 51% responden merasa organisasi mereka menemukan lebih banyak kasus kecurangan ketika pandemi, dan 71% responden menyatakan kecurangan atau fraud terjadi semakin besar. Yang kedua, kasus penipuan laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Jiwasraya, di mana Jiwasraya ini telah gagal dalam membayar klaim polis asuransi yang telah jatuh tempo pada bulan Oktober Desember tahun 2019. Kemudian yang selanjutnya adalah kasus kecurangan PT Asabri yang merugikan negara ini. PT Asabri ini mengalami kerugian yang disebabkan karena melakukan investasi kepada saham-saham yang tidak begitu prospektif, serta kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi yang dilakukan oleh manajemen lama perusahaan. Selanjutnya, terdapat keterbaruan dalam penelitian ini ialah di mana penelitian ini dilakukan pada periode masa pandemi, di mana pada fenomena masalah yang pertama tadi telah dijelaskan bahwa pada tahun 2021 ini menurut survei yang dilakukan terjadi kenaikan kasus kecurangan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Kemudian keterbaruan dalam penelitian ini juga pada pengukuran kecurangan laporan keuangan saya menggunakan Z-score, di mana berdasarkan peneliti terdahulu yang saya gunakan, di sini kecurangan laporan keuangan diukur menggunakan M-score atau F-score. Kemudian juga selain itu, teori Hexagon ini merupakan teori keterbaruan yang dari teori-teori sebelumnya yang dilakukan yang menjadi penyebab kecurangan laporan keuangan. Kemudian dalam penelitian ini juga terdapat rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh finansial target, external pressure, personal financial needs, ineffective monitoring, rationalization, change in director, frequent number of CEOs features, dan collusion terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, bagaimana pengaruh finansial target terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh external pressure terhadap kecurangan laporan keuangan. Keempat, bagaimana pengaruh personal financial needs terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, bagaimana pengaruh ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam, bagaimana pengaruh rationalization terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh change in director terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedelapan, bagaimana pengaruh frequent number of CEOs features
terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya terdapat tujuan dalam penelitian ini, di mana yang pertama ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh financial target, external pressure, personal financial needs, ineffective monitoring, rationalization, change in director, frequent number of CEO's pictures, dan pollution terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh financial target terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh external pressure terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat untuk mengetahui pengaruh personal financial needs terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima untuk mengetahui pengaruh ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam untuk mengetahui pengaruh rationalization terhadap kecurangan laporan keuangan. Ketujuh untuk mengetahui pengaruh change in director terhadap kecurangan laporan keuangan. Kedelapan untuk mengetahui pengaruh frequent number of CEO's pictures terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh pollution terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya ini adalah manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini ada tiga. Yang pertama itu manfaat teoritis, kedua manfaat praktis, yang ketiga adalah manfaat akademis. Di mana manfaat teoritis ini digunakan untuk memastikan kebenaran mengenai teori-teori terkait yang ada di dalam penelitian atau digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah manfaat praktis, di mana manfaat praktis ini digunakan untuk memberikan informasi bagi stakeholder dan bermanfaat bagi praktisi seperti auditor atau juga akuntan. Kemudian manfaat akademis dalam penelitian ini yaitu menjadi bahan tambahan referensi dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai kajian dan penelitian, serta hasil dalam penelitian ini bisa menjadi acuan dan bahan perbandingan serta kajian pada peneliti yang akan mengkaji penelitian yang sama. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka, di mana dalam penelitian saya ini menggunakan grand teori, teori agensi, di mana di sini teori agensi digunakan untuk melihat hubungan antara manajemen dengan pemilik perusahaan melalui tingkat ketepatan penyajian laporan keuangan yang dapat diandalkan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk mengurangi risiko agensi, yaitu kegagalan dalam menjalankan tugasnya. Karena manajemen dapat mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan pemegang saham dengan melakukan sejumlah cara demi keuntungan pribadi. Contohnya adalah dengan cara melakukan kecurangan dan manipulasi angka pada laporan keuangan. Selanjutnya variabel penelitian. Yang pertama itu saya menggunakan variabel penelitian ini berdasarkan teori heksagon, yang mana teori heksagon ini terdapat 6 elemen. Yang pertama adalah pressure, kedua opportunity, ketiga rationalization, yang keempat capability, yang kelima arrogance, yang keenam adalah collusion. Yang pertama adalah pressure, di mana pressure ini merupakan adanya suatu insentif atau tekanan atau kebutuhan yang bisa mendorong seseorang dalam melakukan fraud. Di mana dalam pressure ini saya menggunakan 3 proxy. Yang pertama adalah financial target, external pressure, dan personal financial needs. Di sini dijelaskan bahwa financial target ini merupakan suatu besaran tingkat laba yang harus diperoleh atas usaha yang dikeluarkan untuk mendapatkan laba. Yang kedua ada external pressure, di mana di sini adalah tekanan besar atau berlebihan yang dihadapi oleh manajemen perusahaan untuk mencapai persyaratan dan harapan yang telah ditetapkan. Kemudian personal financial needs ini adalah kondisi ketika keuangan perusahaan turut dipengaruhi oleh kondisi keuangan para eksekutif perusahaan. Kemudian elemen yang kedua adalah opportunity. Di sini saya menggunakan proxy ineffective monitoring, di mana di sini ineffective monitoring adalah suatu keadaan perusahaan di mana tidak terdapat internal kontrol yang baik dalam perusahaan. Kemudian elemen yang ketiga adalah rationalization, di mana di sini rationalization adalah suatu tindakan mencari pembenaran sebelum melakukan tindakan kecurangan, di mana suatu tindakan tersebut menjadi motivasi dalam melakukan kejahatan. Selanjutnya adalah elemen keempat, yaitu capability, di mana di sini capability adalah keterampilan individu dalam memainkan peran utama mengenai apakah kecurangan benar-benar dapat terjadi. Dan kelima adalah arrogance,
behaviors, di mana di sini adalah interaksi antara apa yang diinginkan seseorang dengan apa yang memungkinkannya dilakukan oleh hati nuraninya untuk mencapai apa yang diinginkan. Di sini saya menggunakan proxy berupa frequent number of CEOs features, di mana ini adalah sikap ego dengan jumlah foto yang ditampilkan dalam laporan keuangan. Kemudian elemen yang keenam itu adalah collusion, di mana di sini collusion adalah kesepakatan yang menipu antara dua orang atau lebih untuk satu pihak, kemudian bertindak atas nama pihak lain untuk tujuan negatif seperti menipu pihak ketiga untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecurangan laporan keuangan, di mana di sini berdasarkan referensi yang saya baca, kecurangan laporan keuangan ini merupakan suatu tindakan salah saji atau menghilangkan jumlah serta pengungkapan yang dilakukan secara sengaja, di mana tindakan ini menyebabkan laporan keuangan yang digunakan dapat menyesatkan penggunanya secara material. Berikut ini merupakan gambaran kerangka pemikiran yang ada di dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan hipotesis, di mana hipotesis ini terdiri dari secara simultan dan secara parsial, di mana yang secara simultan ini adalah financial target, external pressure, personal financial needs, ineffective monitoring, rationalization, change in director, frequent number of CEOs features, dan collusion berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan hipotesis secara parsial, yaitu yang pertama financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua adalah external pressure berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga adalah personal financial needs berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat adalah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima adalah rationalization berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian change in director berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, dan frequent number of CEOs features berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, dan yang terakhir adalah collusion berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, di mana dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, di mana penelitian ini dilakukan di perusahaan keuangan subsektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 hingga periode 2021. Kemudian populasi dan sampel dalam penelitian ini, berjumlah 17 perusahaan. Kemudian dalam pengambilan sampelnya digunakan metode purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria. Berdasarkan kriteria yang digunakan, sampel dalam penelitian ini didapatlah 12 perusahaan, kemudian dikali dengan 3 tahun atau 3 periode sesuai dengan tahun yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga didapatlah 36 data laporan keuangan yang akan dilakukan analisis nantinya dalam penelitian ini. Kemudian data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data ini analisis dokumen, di mana dokumen ini dapat berupa laporan keuangan, annual report, dan artikel-artikel terkait. Untuk mengenai laporan keuangan atau annual report bisa diakses melalui website Bursa Efek. Kemudian analisis data ini menggunakan analisis kuantitatif. Selanjutnya adalah operasional variabel. Yang pertama itu variabel dependen, kecurangan laporan keuangan ini diukur menggunakan Z-score, di mana Z-score ini yaitu 6,5 dikali X1 ditambah 3,26 dikali X2 ditambah 6,72 dikali X3 dan 1,05 dikali X4, di mana X1 ini didapat dari modal kerja dibagi dengan total aset, yang X2 ini didapat dari laba ditahan dibagi dengan total aset, dan X3 adalah hasil dari laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset, dan X4 ini berasal dari hasil nilai pasar ekuitas dibagi dengan total liabilitas. Kemudian dalam variabel independen, yaitu yang pertama financial target, ini diukur menggunakan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Kemudian external pressure menggunakan total kewajiban dibagi dengan total aset. Yang ketiga personal financial needs, yaitu total saham oleh orang
efektif monitoring, yaitu jumlah Dewan Komisaris Independen dibagi dengan jumlah total Dewan Komisaris. Kemudian change in director ini menggunakan variabel dummy, di mana kode 1 digunakan apabila terdapat pergantian direksi dalam satu periode, dan kode 0 jika sebaliknya atau tidak ada pergantian dewan direksi. Kemudian rationalization ini diukur menggunakan laba usaha dikurang dengan arus kas, kemudian dibagi dengan total aset. Kemudian pollution ini menggunakan jumlah komisaris yang merangkap jabatan dalam satu periode laporan keuangan. Kemudian frequent number of CEOs features ini juga menggunakan variabel dummy, di mana variabel dummy ini kode 1 digunakan jika perusahaan menampilkan lebih dari satu foto CEO dalam annual reportnya, kemudian kode 1 jika sebaliknya. Kemudian teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan uji statistik deskriptif dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroplastisitas, dan uji multikolinearitas. Kemudian dilakukan uji koefisien determinasi, dan selanjutnya dilakukan uji hipotesis berupa uji regresi linier berganda, uji F, dan uji T. Sekian paparan dari perencanaan proposal penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah.